Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita semua pada saat presentasi kali ini. Semoga serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu ini. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis akan masalah waktu tunggu rawat jalan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfa Askia Syatira sebagai moderator dan 4 pemateri saya. Perkenalkan, saya Bedana Suluma. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibn Taufik. Perkenalkan, nama saya Widya Syatira. Perkenalkan, saya Dias Tertulis. Nah, itu adalah nama kami. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri. Baik, yang pertama itu adalah latar belakang. Waktu tunggu pasien rawat jalan lebih standar kurang dari 60%. Permasalahannya itu tidak disebabkan oleh hanya satu faktor, melainkan melibatkan banyak proses dan unit kerja. Nah, kami menggunakan beberapa cara, yaitu pertama lean hospital, yaitu mencari apa pemborosan yang paling banyak dalam alur pelayanan. Kemudian yang kedua adalah root cause analysis, yaitu mencari akar penyebab permasalahannya, dan yang terakhir adalah metode 5 whys, yaitu metode bertanya mengapa hingga berkali-kali sampai menemukan akar permasalahannya. Nah, kemudian ada proses analisis RCA dengan 5 whys. Ya, setelah whys diidentifikasi atau pemborosan diidentifikasi melalui observasi, wawancara, dan FGD atau focus group discussion, akar penyebab dicari secara terstruktur, yaitu pertama dengan menentukan masalah. Jadi apa permasalahan yang terjadi hingga waktu tunggu pasien itu tidak optimal atau melebihi standar. Kemudian yang kedua adalah identifikasi pemborosan. Jadi apa saja pemborosan yang terjadi pada alur pelayanan pasien rawat jalan. Kemudian analisis 5 whys, yaitu dicari mengapa akar permasalahannya. Kemudian ada validasi FGD atau focus group discussion. Jadi setelah 3 hal tersebut diketahui, dilakukan diskusi. Selanjutnya yang terakhir adalah susun perbaikan, yaitu setelah diskusi ditemukan solusinya, perbaikannya sehingga permasalahan tidak akan terulang. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang pertama, 5 whys, yaitu loket pendaftaran. Masalahnya adalah waktu tunggu lama di loket pendaftaran. Yang pertama ada proses pendaftaran yang lama. Petugas memerlukan waktu yang lebih dari standar untuk menyelesaikan satu pasien. Yang kedua ada sistem belum terintegrasi. Tidak ada alur data terpadu antara unit pendaftaran dan rekam medis. Yang ketiga ada penulisan identitas pasien berulang. Data yang sama diinput lebih dari sekali di berbagai formulir. Yang keempat tidak ada koordinasi dan regulasi SOP. Akar masalahnya yaitu belum ada SOP yang mengatur koordinasi antara bagian secara jelas. Yang kedua ada studi kasus 2 dan 3. Studi kasusnya yaitu antrian dokter dan rekam medis. Yang pertama antrian dokter. Masalahnya yaitu pasien lama menunggu dokter. Mengapa dokter datang terlambat? Mengapa tidak ada kontrol kedisiplinan? Mengapa tidak ada sistem reward dan punishment? Jadi akar masalahnya yaitu tidak adanya kebijakan reward dan recognition bagi tenaga medis. Yang ke studi kasus ketiga, rekam medis. Masalahnya yaitu rekam medis lama sampai ke perawat. Mengapa helper sulit menemukan berkas? Mengapa penyimpanan tidak teratur? Mengapa tidak ada standar kerja atau SOP? Jadi akar masalahnya yaitu kurangnya SOP dan implementasi sistem kerja yang baik. Sekian dari saya. Maka kemudian rekan saya. Selanjutnya itu ada akar masalah utama dari RCA. Dari seluruh analisis
lagi yang 5 wise, ditemukan pola akar masalahnya. Yang pertama itu ada SOP tidak jelas. Jadi SOP itu belum disosialisasikan dengan baik ke petugas. Lalu yang kedua itu ada koordinasi lemah, yaitu rekam medis, IT, dan administrasi. Ketiganya itu belum terhubung efektif. Lalu yang ketiga ada sistem informasi belum terintegrasi, yaitu yang dimana data pasien diinput ulang di setiap unit secara manual. Lalu ada yang keempat, tidak ada reward dan punishment, yaitu tidak ada insentif untuk mendorong kedisiplinan petugas. Lalu ada manfaat penggunaan RCA dan 5 wise. Yang pertama itu ada identifikasi penyebab utama, yang dimana bukan sekedar menangani gejala, tetapi menemukan sumber masalah yang sesungguhnya. Lalu yang kedua ada solusi lebih tepat sasaran, yang dimana intervensi dirancang berdasarkan fakta dan analisis mendalam. Lalu yang ketiga ada efisiensi proses meningkat, yang dimana alur pelayanan menjadi lebih ramping dan bebas pemborosan. Lalu yang terakhir ada continuous improvement, yang dimana mendukung budaya perbaikan berkelanjutan di seluruh unit. Lalu selanjutnya akan Baik teman-teman semuanya, setelah dari ketiga kasus yang telah dibahas oleh rekan saya, itu terdapat rekomendasi berdasarkan RCA yang telah kami diskusikan. Nah, yang pertama itu adalah susun dan sosialisasikan mengenai SOP. Nah, buat SOP yang jelas untuk setiap unit dan pastikan semua petugas itu memahaminya. Kemudian yang kedua adalah tingkatkan koordinasi antar unit. Nah, bentuk mekanisme komunikasi rutin antara rekam medis, IT, dan juga bagian administrasi. Kemudian rekomendasi yang ketiga adalah kembangkan SIM RS yang terintegrasi, yaitu mengimplementasikan sistem informasi manajemen rumah sakit yang menghubungkan semua unit. Kemudian yang selanjutnya adalah terapkan reward dan juga punishment. Nah, rancang kebijakan yang mendorong kedisiplinan dan kinerja optimal tenaga kesehatan. Dan yang terakhir adalah evaluasi secara berkala. Nah, lakukan monitoring rutin untuk mengukur efektivitas perbaikan yang telah diterapkan. Lalu untuk yang selanjutnya, setelah kita pahami bersama, ternyata ketiga kasus yang telah kami bahas itu penyebab utamanya bukan pada teknisnya, tetapi yaitu pada sistemnya. Nah, hasil RCA membuktikan bahwa akar masalah waktu tunggu rawat jalan terkonsentrasi pada 3 dimensi utama, yaitu kelemahan sistem informasi, ketidakjelasan regulasi, dan lemahnya koordinasi antar unit. Nah, untuk di sistemnya yaitu SIM RS belum terintegrasi, fasilitas yang kurang. Kemudian regulasinya, SOP tidak ada sosialisasi sehingga menjadi lemah. Kemudian untuk koordinasinya antar unit itu tidak ada reward dan juga punishment. Dan untuk solusi yang efektif harus menyentuh ketiga dimensi ini secara bersamaan, bukan hanya salah satunya. Untuk selanjutnya saya akan koreksi. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan analisis terkait waktu rawat tunggu rawat jalan. Nah, selanjutnya kita dapat menyimpulkan bahwa RCA dan metode 5 wise berhasil mengungkap bahwa penyebab utama lamanya waktu tunggu bukan pada teknis pelayanan semata, melainkan pada sistem regulasi dan koordinasi. Nah, di mana kita menemukan temuan kuncinya, yaitu akar masalah bersifat sistematik, melibatkan SOP, IT, dan koordinasi antar bagian. Nah, selanjutnya di arah perbaikan. Di arah perbaikan kita menemukan bahwa pembenahan harus menyeluruh, regulasi, sistem informasi, dan budaya kerja. Dan terakhir itu di dampak yang diharapkan, waktu tunggu kurang dari 60 menit dan peningkatan kepuasan pasien secara berkelanjutan. Sekian analisis dari kami. Kami persilakan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Izin bertanya, perkenalkan saya Fatma WSG dari kelompok 5. Jadi kenapa untuk masalah jelaskan dulu kalian, kenapa untuk masalah waktu tunggu itu sebagai kesalahan sistemik, bukan kesalahan individu si pelayan tersebut. Jelasin hasil dari RCA sama 5 WC. Selanjutnya
bertanya. Perkenalkan, nama saya Putri Raditya Cahyani dari kelompok 5. Untuk pertanyaannya, jika rumah sakit sudah menerapkan SIM RS terintegrasi tetapi waktu tunggu masih lama, nah faktor apa lagi yang memungkinkan menjadi penyebab dan bagaimana cara menganalisisnya? Terima kasih. Selanjutnya, Baik, izin mengenalkan, nama saya Ernela Mustika dari kelompok 5. Izin bertanya, menurut analisis kelompok kalian, mana yang lebih prioritas untuk diperbaiki terlebih dahulu? Apakah dari SOP, koordinasi antar unit, atau sistem informasinya? Jelaskan alasan dan dampaknya terhadap waktu tunggu pasien. Terima kasih. terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya jawabannya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Itu pertanyaannya adalah mengapa akar masalahnya itu dikategorikan penyebab utamanya adalah pada sistem, melainkan bukan pada individu. Nah, karena hasil RCA yang telah dilakukan, metode penelitian yang telah kita lakukan, itu hasilnya membuktikan bahwa akar masalahnya itu adalah pada sistemnya. Nah, seperti SIM RS belum terintegrasi sehingga fasilitasnya kurang, kemudian SOP yang tidak ada sehingga sosialisasinya juga menjadi lemah, dan juga koordinasi antar unit yang tidak ada di luar dan juga punishment sehingga kedisiplinannya itu menjadi berkurang. Nah, mengapa juga tidak individu? Karena kalau misalnya kita menyalahkan individu, itu kesalahannya pun akan terus terjadi dan terus berulang-ulang. Mungkin seperti itu jawabannya. Apakah cukup? Cukup. Selanjutnya, Izin menjawab untuk pertanyaan yang kedua. Jika pertanyaannya kan jika rumah sakit sudah menerapkan SIM RS terintegrasi tetapi waktu tunggu masih lama, faktor apalagi yang kemungkinan menjadi penyebab dan bagaimana cara menganalisisnya? Nah, untuk jawabannya, kemungkinan penyebab lain adalah kurangnya disiplin petugas, beban kerja yang tidak seimbang, atau SOP yang belum dijalankan dengan sesuai atau konsisten. Analisis dapat dilakukan kembali menggunakan metode 5 wise. Observasi langsung serta evaluasi koordinasi antar unit untuk menentukan hambatan baru setelah sistem diterapkan. Apakah cukup? Cukup. terima kasih. Soal terakhir akan dijawab. Izin menjawab untuk soal ketiga ya. Tadi prioritas utama apa yang perlu diperbaiki untuk memperbaiki waktu tunggu pasien agar lebih optimal atau lebih memenuhi standar. Nah, jadi pertama itu pasti yang prioritasnya adalah memperbaiki SOP. Kenapa SOP? Karena dengan memperbaiki SOP maka koordinasi antar unit dan juga sistem informasinya pasti akan berjalan. Jika SOP-nya belum terperbaiki, maka dua komponen itu tidak akan berjalan. Nah, jadi setelah SOP diperbaiki, kemudian sistem informasi pasti berjalan dengan baik dan kemudian koordinasi antar unit dan juga berjalan dengan baik, pasti juga akan berdampak bagi waktu tunggu pasien yang akan menjadi lebih terstandar dan juga optimal. Mungkin sekian dari saya seperti itu. Apakah cukup? Cukup, terima kasih. Terima kasih kepada para penanya. Semoga jawaban